satu-satunya catatan yang bisa dijadikan cross check di papannya KPPS itu hanya catatan saya. Cerita selanjutnya adalah teman-teman saksi dari partai lain di sebelah saya itu nyontek. Berjalan kaki melawan arus sungai dengan dua tangan kami tetap membawa nasi bungkus tadi, karena melayani masyarakat itu sudah menjadi insting kami, karena kami tidak mengenal musim, bahwa berbuat baik itu, mengajak kebaikan itu bisa dilakukan setiap saat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Tanto di channel PKS Mustika Jaya Kota Bekasi di program Bro and Sis, obrolan positif dan inspiratif. Nah, kita di episode kali ini akan ngobrol bersama Mas Handoyo, betul ya? Betul. Kita nanti akan ngobrol hal yang seru terkait dengan karena beliau ini ada di PKS level kelurahan kalau nggak salah ya. Betul ya? Kelurahan Cimuneng. Oke, tetap di sini. Oke, baik. Bersama saya ada Pak Handoyo. Selamat malam Pak Handoyo. Malam. Iya, saya Bang Tanto, hostnya Bro and Sis di channel PKS Mustika Jaya. Boleh kenalan dulu nih dengan Mas Handoyo ya? Iya. Boleh. Mas Handoyo ini sekarang di PKS jadi apa? Struktural? Saya diberi amanah untuk mengelola Ranting Cimuneng. Ranting itu level apa? Ranting Cimuneng. Ranting ini selevel dengan wilayah kelurahan. Betul. Cimuneng. Kelurahan Cimuneng. Kecamatan Mustika Jaya. Kota Bekasi. Jawa Barat. Iya. Berarti level kelurahan. Betul. Iya. Kalau Mas Handoyo sendiri aslinya orang mana, Mas? Aslinya dari mana? Saya memang lahir di Jakarta. Kenapa nama saya Handoyo yang terlalu Jawani seperti ini? Karena memang orang tua saya asli dari Jawa Tengah. Iya. Tapi ya dari lahir besar udah di Jakarta. Tapi masih ada kok medok-medok dikit gitu. Alhamdulillah. Terus berarti sekolah dan sebagainya di Jakarta? Ya, jadi sejak lahir di Jakarta, daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur, SD di Pondok Bambu, kemudian SMP di Duren Sawit, SMA di Perumnas Klender. Begitu kuliah mulai belajar merantau ke Bandung. Selesai kuliah di Bandung, mulai bekerja pertama pun di Jakarta. Mulai bekerja di Jakarta inilah saya sudah sedikit bersentuhan dengan PKS secara organisasi. Waktu di Jakarta mulai kerja ini. Kenapa saya bilang secara organisasi? Karena tanpa saya sadari ternyata waktu SMA dulu saya sudah ikut pengajian dari teman-teman kerohanian Islam, Rohis. SMA tahun berapa? SMA itu lulus 94. Lulus 94, lanjut kuliah di Bandung, balik ke Jakarta, kerja, disitulah mulai bersentuhan dengan PKS. Pengalaman pertama bersentuhan dengan PKS ini pun juga unik, karena dulu saya dimintai tolong oleh ada satu warga sekitar yang dia memang sudah pengurus PKS di wilayah tersebut, minta tolong saya jadi saksi TPS saat pemilu tahun 99. Itu bersentuhan saya pertama kali dengan PKS. Iya. Berarti kalau SMA-nya 94, kuliahnya di masa-masa zaman
apa itu reformasi itu ya. Reformasi 98. Bisa disebut aktivis 98 ya. Aktivis 98 meskipun bukan skala nasional ya. Saya merasakan lah itu. Iya. Ikut ya, apa namanya, yang demo-demo tahun. Ikut memeriahkan suasana di kampus lah. Iya. Seru lah. Kayaknya sama kita. Berarti seumuran. Ceritanya gimana? Maksudnya kalau tadi bersentuhan di PKS waktu sebenarnya sejak SMA, dilanjut sama kuliah, terus ternyata setelah kembali lagi ke Jakarta, tahun 98 ya 99 itu saya diminta pada jadi saat saksi. pemilu saksi TPS pada pemilu tahun 99 itu. Saksi TPS. Berarti yang saya tahu ya, image-nya saksi PKS itu katanya yang bisa jadi rujukan malah ya. Dan saya membuktikan itu. Walaupun tahun 99 pemilu pertama pasca reformasi yang partai politiknya segitu banyak. Jadi ceritanya gimana tuh? Ceritanya waktu itu setelah selesai pemungutan suara, lalu panitia di TPS mulai melakukan penghitungan, ya. Ternyata tanpa saya sadari gitu, kok cuman saya yang nyatet di kertas saya sendiri. Akhirnya setelah selesai rekap, satu-satunya catatan yang bisa dijadikan cross check di papannya KPPS itu hanya catatan saya. Cerita selanjutnya adalah teman-teman saksi dari partai lain di sebelah-sebelah saya itu nyontek di kertas saya. Berarti waktu itu bikin catatan itu memang disarankan oleh yang memberi mandat untuk jadi saksi sebelum. Betul. Berarti memang udah dilatih untuk nanti dicatat begitu. Sudah ada arahan seperti itu. Oke. Berarti sampai sekarang ya. Padahal itu kan pemilu pertamanya PKS berarti. Iya. Dulu masih Partai Keadilan. Iya. Belum PKS ya. Iya. Terus sekarang jadi apa namanya? Ketua. Sekarang DPR ketua tadi ya? DPRA, Dewan Pengurus Ranting Cimuning. Apa suka dukanya atau pengalaman menariknya jadi ketua DPRA Ranting ya? Bisa diceritain Bang? Mungkin. Jadi kami di Ranting Cimuning ini semua ketua DPRA pasti merasakan bahwa kitalah ujung tombak dari program-program kegiatan PKS. Baik itu program kegiatan yang resmi turunan dari struktur di atas, bahkan sampai yang inisiatif-inisiatif kita sendiri di lapangan. Beberapa pengalaman kami menarik ini terkait dengan pelayanan masyarakat. Contoh singkatnya adalah saat terjadi bencana banjir tahun 2020. Ya, tahun 2020 di lingkungan Cimuning ini mengalami beberapa titik mengalami banjir yang bulan Januari ya? Januari. Kalau nggak salah pas tahun baru ya? Ya, benar ya? Betul. Pas tahun baru. Jadi ada satu wilayah perumahan, ya, kami sudah dapat informasi bahwa di satu blok tertentu banjirnya cukup parah dan kami mendapat mandat untuk membantu warga di sana yang terisolir. Nah, sudah oleh dapur umum dari PKS yang disiapkan oleh tim dari BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga, mereka menyiapkan dapur umum, menyiapkan nasi bungkus, lalu kami bawa. Ternyata mendekati lokasi ini benar-benar di luar dugaan kami. Kami pikir masih bisa diterobos pakai kendaraan, tapi ternyata sama sekali nggak ada kendaraan bisa masuk. Nggak ada pilihan, kami harus jalan kaki membawa nasi bungkus. Ya, itu kalau nggak salah packingnya berapa jumlahnya? Kira-kira satu orang itu membawa sekitar 20 sampai 30 kantong, 20 bungkus gitu ya. Berapa orang yang jalan? Dan kami turun bertiga waktu itu. 3, berarti total total yang kami bawa tuh mungkin hampir sekitar ya 90-an atau sampai 100 bungkus nasi. Waduh. Dan kami berjalan kaki menerobos banjir sedalam kira-kira waktu itu sepaha. Kan bawahnya harus begini tuh. Betul. Banjirnya sepaha.
Dan itu bukan air diam tapi arus sungai sebenarnya. Itu arus sungai yang meluap. Jadi dan kami melawan arus. Belum lagi takut kalau badannya goyang ambruk ya. Berjalan kaki melawan arus sungai dengan dua tangan kami tetap membawa nasi bungkus tadi. Kalau ikut kerendam udah nggak bisa dimakan tuh ya. Ini yang ada beban kami di situ bukan apa yang dalam bayangan pikiran kami adalah bagaimana supaya titipan amanat ini nasi bungkusnya bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Itu baru hari pertama. Hari berikutnya kami dihubungi oleh warga di blok tersebut juga. Masih di lokasi yang sama. Masih di lokasi komplek perumahan yang sama. Naik airnya. Belum turun. Oh, belum turun. Karena memang belum turun. Di situ butuh evakuasi karena ada warga yang sudah sepuh, ada yang balita juga harus segera dievakuasi. Dan kami coba berkoordinasi dengan tim kepanduan relawan bencana di tingkat DPC. Alhamdulillah mereka bisa mengirimkan 1 perahu karet dan bisa membantu evakuasi warga tersebut. Itu salah satu pengalaman menarik kami selama menjadi pengurus DPRA Cimuning. Seru ya. Ya, itu gimana timnya? Apa maksud saya? Ada kebutuhan, timnya siap. Artinya bagaimana orang-orang yang ada di bawah komandonya Mas Handoyo ini bisa sikap gitu? Memang tinggalnya di sekitar sini juga ya, betul. Personelnya. Personil kami memang alhamdulillah tinggal masih dalam satu lingkup Kelurahan Cimuning, hanya beda-beda RW. Jadi kalau kami komunikasi sudah jelas, kita lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat juga. Kami mendapatkan informasi ini karena awalnya biasanya itu dari teman-teman kader yang tinggal di berbagai titik wilayah RW tersebut. Ada masukan, meskipun mereka tidak mengalami banjir pun, mereka tuh menginformasikan misalnya di RW 11, di RW sebelah mereka itu mengalami banjir ya. Kami langsung lihat kondisinya, oh ya benar, tingkat keparahannya seperti ini, kebutuhannya seperti apa, kami laporkan ke posko bencana. Dari posko bencana itu barulah nanti kita susun strateginya bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Ini pertanyaan orang umum ya. Saya mewakili orang umum lah. Kalau PKS punya tim kebencanaan seperti tadi, relawan, itu memang ada tujuan, kan PKS partai politik ya. Partai politik pastinya ada kegiatan untuk memasarkan tuh bahasanya kampanye lah ya. Ya. Nah, apakah memang ini? Tapi kan waktu itu nggak mendekati kampanye. Di luar musim kampanye. Sudah selesai pemilu. Pemilu kan terakhir 2019. Ya. Atau memang polanya selalu begitu? Kampanye nggak kampanye tetap ada kegiatan kerelawanan seperti itu tergantung. Tapi kalau saya bandingkan dengan partai lain mungkin lah ya, yang biasanya mendekati event besar pemilu baru kelihatan gaungnya gitu. Kalau PKS memang nggak ngelihat begitu tuh. Karena melayani masyarakat itu sudah menjadi insting kami. Berkhidmat kepada masyarakat itu sudah menjadi insting kami. Atau sekalian kampanye memang? Kampanye nggak kampanye, mau ada pemilu nggak ada pemilu ya, apa yang bisa kami lakukan untuk melayani masyarakat itu yang kami lakukan. Jadi mungkin satu, niatnya amal. Yang kedua, kalau itu dianggap kampanye ya nggak apa-apa, sekalian dua manfaat begitu. Ya betul. Bisa begitu ya. Ya. Karena bagaimanapun PKS sebagai partai politik tetap mempunyai orientasi memperoleh kekuasaan. Itu tidak kami pungkiri sebagai partai politik gitu ya. Yeah. Cuman cara niat kami yang niat dan cara kami itu tidak sama dengan partai yang lain karena kami tidak mengenal musim,
bahwa berbuat baik itu, mengajak kebaikan itu bisa dilakukan setiap saat. Tapi kalau dari sisi pendanaannya gimana? Kan ini ngomong orang kampanye pasti kan butuh dana. Ini kalau kampanye secara umum. Tapi kalau ini dianggap sebagai kerelawanan, dananya dari mana? Dananya utamanya dari kantong kami sendiri, anggota partai, kader partai. Jadi kalau di PKS level ranting ya, kelurahan, dana-dana itu sebenarnya dari anggota sendiri, di level kelurahan itu sendiri. Iya. Nggak ada dana dari pusat. Dana dari pusat kita nggak bisa berharap banyak dana dari pusat, dan memang istilahnya sejak awal kami bergabung dengan PKS ini, kami sudah terbiasa untuk ya bagaimana organisasi ini hidup ya dari kita sendiri, tanpa harus menunggu dukungan dana dari atas atau dari pihak lain. Kita memang berupaya lebih mandiri lah gitu ya. Jadi orang PKS itu sampai ya? Enggak. Gimana menurut jadi Mas orang Sandoyo? PKS itu kalau mau nurutin capek berarti ada yang harus dikoreksi dari sisi niatnya. Apa yang kami lakukan selama ini untuk masyarakat itu insya Allah niatnya lillahi ta'ala, karena kami mencari ridho Allah, membantu masyarakat, mengajak kebaikan gitu, mengajak kepada kebaikan, karena kami juga nggak pengen baik sendirian. Oh, paham. Jadi niat tadi yang membuat tidak capek ya? Iya, betul. Oke. Paham. Iya sih, saya kebayang kalau udah capek lah, namanya bantu orang harus nerjang banjir, terus tadi saya kebayang loh bawa makanan berapa? Nasi bungkus itu kalau 3 bungkus itu anggap aja sekilo ya. Iya. Tadi satu orang bawa berapa tadi? 30 bungkus. 30 berarti 10 bungkus kilo ya? Dalam dua kantong gitu ya. Kan 3 bungkus tuh sekilo. Kalau 30 berarti 10 kilo. Iya. Nah, 10 kilo tuh berat loh kalau bawanya begini. Udah gitu kan terjang banjir. Itu menurut saya tuh tadi kan capek. Makanya saya tadi komentarnya jadi orang PKS capek ya. Ya mungkin kalau niatnya hanya untuk misalnya kalau dibayar misalnya kayak gitu, ya mungkin itu yang membuat dia nggak capek karena dibayar gitu. Tapi tadi kan nggak ada dana sama sekali, nggak ada. Dan nggak digaji malah. Nggak digaji juga. Justru kita kan keluar sendiri, ngeluarin dana dari kantong kita sendiri. Ya mudah-mudahan. Saya sih cuma mendoakan semoga teman-teman PKS yang sampai rela melakukan seperti itu, kerelawanan, bahkan ngeluarin dana sendiri. Tapi mungkin netizen tetap bilang itu mah kampanye juga gitu kan. Gimana menurut Mas Handoyo? Kalau dibilang kampanye juga nggak salah sih. Memang kampanye, pakai atribut lagi. Betul, kami memang harus menunjukkan identitas diri gitu ya. Apalagi dalam kondisi bencana ya. Dalam kondisi bencana itu semua relawan yang turun ke daerah bencana itu memang diminta menegaskan identitas dirinya. Dan kami di PKS dengan identitas parpol itu kami turun secara resmi bahwa memang kami mewakili PKS sebagai parpol turun ke daerah bencana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena di sini juga sebagai satu bentuk pertanggungjawaban terhadap donasi yang masuk. Ya, jadi bentuk-bentuk bantuan yang kami salurkan ke masyarakat itu ada kalanya memang bersumber dari masyarakat juga. Kami dapat titipan dari masyarakat yang pengen
membantu masyarakat yang sedang terdampak bencana. Oh, berarti sebenarnya ada open donasi juga. Ada open donasi juga untuk teman-teman PKS sebagai yang menyalurkan. Betul, begitu ya. betul. Selain itu ya wajar lah. Ada orang yang punya harta tapi nggak punya waktu, nggak punya tenaga. Nah, PKS memfasilitasi itu, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Baik. Menarik sih dengan seperti itu, karena apa ya? Bukan cuma target kehidupan dunia gitu, tapi mungkin yang membuat lebih kuat karena ada target nilai nanti di kehidupan akhirat gitu ya. Iya, benar. Ya itu mungkin yang memperkuat niat ya. Tapi kalau tetap dikomentari negatif sama netizen, apalagi kalau pernah berbuat salah kayak gitu, gimana itu? Ya, yang saya maksud kalau pernah berbuat salah itu kita bilang apa ya, personel lah yang akhirnya diketahui, oh ini orang PKS nih tapi kok ada salahnya gitu misalnya, atau melakukan sesuatu yang ternyata nggak kurang baik begitu, gimana tuh? jadi PKS sebagai organisasi itu pasti sudah punya landasan dan punya aturan yang baik. Kalau ada anggota organisasi itu membuat kesalahan, oh maksudnya itu yang anggaran dasar? Ya betul, aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh struktur pimpinan yang lebih tinggi, itu pasti sesuatu hal yang baik. Itu bisa mencegah kita dari membuat kesalahan, baik ya, mencegah kita dari membuat kesalahan-kesalahan yang istilahnya apa ya, dirasa nggak perlu. Tapi namanya manusia, ya, namanya manusia, itu fitrahnya manusia itu masih mungkin berbuat salah. Tapi bedanya gini, kalau orang PKS yang salah itu seakan-akan nggak boleh salah. Tapi kalau orang lain yang salah dengan level kesalahan yang sama, sepertinya nggak apa-apa gitu loh. Itu yang dibayang saya baca ya di publik gitu. Ya. Gimana menurut Mas Handoyo? Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menaruh kepercayaan kepada PKS. Ya, itu satu, kami apresiasi setinggi-tingginya. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang memberikan ekspektasi terlalu berlebih pada PKS ini sebagai sesuatu yang sempurna. Nah, inilah yang membuat satu beban juga buat kami kader maupun struktur pengurus yang berusaha jangan sampai mencederai kepercayaan tersebut. Gitu. Sebagai organisasi PKS sebenarnya baik, tapi kalau ada kadernya, ada pengurusnya yang berbuat kesalahan, ya saya pikir nggak bisa digeneralisir sebagai kesalahan sebuah organisasi. Iya. Menurut saya sih ya apa ya, publik juga harus seimbang lah. Artinya tadi yang saya ceritain, kalau PKS membuat kesalahan A, itu seakan-akan dosa besar gitu. Padahal kesalahannya A. Ini ngomong level ya. Tapi kalau ada orang lain yang membuat kesalahan levelnya A juga, masih ditolerir gitu. Nah, karena mungkin publik menilai bahwa PKS membawa identitas agama, kan identik dengan Partai Islam kan. Nah, mungkin itu. Tapi buat saya apa ya? Selama itu bukan sebuah kesalahan yang fatal begitu, kalau menurut saya sih masih wajar dalam konteks bahwa manusia yang seperti
para sahabat Nabi yang waktu itu dididik langsung oleh Rasulullah SAW, itu pun juga pernah berbuat pernah ada sedikit konflik, mungkin juga bisa disebut seperti aib gitu kan. Ya kita juga masih manusia kan ya, atau PKS juga masih manusia kan. Dan dulu pernah ada apa istilahnya seloroh lah kalau saya menyebutnya gini. Kita ini bukan jamaah malaikat. Nah, jargon seperti ini sebenarnya terkesan kayak membela diri gitu ya. Kita membela diri gitu ya. Tapi ya kita coba lebih realistis lah. Kita coba realistis bahwa ya manusia itu tempatnya salah sebenarnya. Kemungkinan berbuat salah itu masih ada. Tapi kalau memang dia berbuat salah, itu memang individunya. Tidak bisa digeneralisir ke organisasinya. Betul, karena dosa tadi, kalau itu sebuah kesalahan, secara dosa kan jadi tanggung jawab individu yang melaksanakan kan? Iya. Bener nggak begitu? Betul. Ya seharusnya kalau kita fair ya melekat di individunya. Tapi kalau digeneralisir ke orang PKS-nya akan ikut buruk semuanya, harusnya ya enggak lah. Maksudnya tetap realistis lah harusnya ya. Realistis dan objektif. Nah, objektif. Kadang sebagian orang bisa realistis tapi agak sulit untuk objektif. Karena tadi yang Bang Tanto bilang, kalau di PKS salah langsung image-nya seperti dosa besar. Di organisasi sebelah kok biasa aja gitu loh. Iya. Berarti nggak objektif tadi. Oh, mungkin standarnya lebih tinggi. Standarnya lebih tinggi. Jadi kalau ibaratnya harus presisi, makanya tidak boleh ada toleransi. Makanya seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang sebelah tadi mungkin toleransinya agak longgar gitu. Jadi beda. Mungkin kira-kira sebegitu. Tapi kalau menurut saya sih namanya perbuatan atau amal perbuatan itu kan kembali kepada niatnya masing-masing ya. Nilai suatu amalan itu kan yang menilai siapa sih? Kalau dari sisi aspek apakah itu pahala atau dosa kan Allah yang ngasih nilai ya. Betul. Tapi kalau netizen mau memberi nilai juga kan menurut saya sih nggak ngefek ya terhadap kita apakah itu jadi dosa atau pahala. Ya namanya juga penilaian manusia. Menurut saya sih begitu Bang. Mas Handoyo. Sepakat. Gitu. Oke. Baik, mungkin kita udah cukup lama ngobrol di program Bro and Sis channel PKS Mustika Jaya Kota Bekasi. Ada pesan-pesan khusus tambahan atau cukup buat para pemirsa? Kami dari pengurus ranting PKS Cimuning mengajak seluruh masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga lingkungan ya. Karena kondisi lingkungan kita saat ini kalau tidak kita jaga dari sekarang akan mengalami penurunan yang signifikan. Konteksnya apa nih lingkungan? Kita bicara lingkungan ini ya tadi saya sempat nyinggung cerita soal banjir kayak gitu kan. Iya. Itu tidak lepas dari ulah masyarakatnya tersendiri. Iya. Perilaku membuang sampah. Iya. Kalau bukan dari kita sendiri yang menjaga lingkungan, maka ya kita akan terus terdampak dari bencana-bencana seperti itu. Dan pesan saya berikutnya adalah tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari PKS. Kami adalah partai terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung, silakan saja. Detailnya ada di deskripsi untuk kontak lebih lanjut menjadi anggota dan juga terlibat dalam aktivitas
kegiatan PKS selanjutnya. Kalau saya mau baca ADART-nya PKS itu bisa nggak sih di Ada, Google itu ada ya? Bisa di googling atau langsung ke website pks.id juga ada di sana. Oh gitu. Ya kan kalau mau menilai sebuah organisasi kan lihat ADART-nya seperti apa kan gitu. Iya. Ya, kayaknya lebih lengkap di situ mungkin. Bisa. Oke. Baik Bro and Sis, kita sampai pada penghujung obrolan kita. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita. Silahkan komen, like, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Terima kasih Mas Handoyo. Sama-sama Bang Tanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.